Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah, dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan dapatkah Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili? Jawaban hukumnya bisa dapat, bisa tidak gitu ya. Saya pikir judulnya adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya. Nah, kalau kita bicara pendekatan konstitusional, pasal 7A, pasal 8 Undang-Undang Dasar, pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Setidaknya dua alur. Satu, pelanggaran hukum, jenis pelanggarannya pengkhianatan terhadap negara. Saya tidak tahu ibu bapak sudah merasa terkhianati atau belum. Kalau saya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oh, sudah 10 tahun ya. Lama juga ya, memendam rasa ya. Pelanggarannya bentuknya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, suap, ya, dan perbuatan tercela serta tindak pidana berat lainnya. Nah, frasa perbuatan tercela ini bagi saya sangat menarik untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Gibran dengan akun yang diduga Fufu Fafa dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran, ya, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Di dalam pasal 169 itu ada syarat seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang ibu bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini. Seseorang itu tidak bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau dapat dimakzulkan jika dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan. Ini orang terganggu nggak jasmani dan rohaninya? Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi Undang-Undang Dasar ini dan Undang-Undang Pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibran ya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut, semestinya dia mengatakan saya bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Sebagai wakil presiden dan berbagai para pendukungnya, sama sekali tidak ada terbersit ya, untuk membuktikan sebaliknya. Jadi sudah ada nih nuansa bahwa tudingan bahwa dia adalah pemilik akun Fufu Fafa tidak mampu dibantah oleh wakil presiden, para pendukungnya, bahkan oleh negara. Nah, timbul pertanyaan besar, bagaimana membongkar kebenaran ini? Yang saya paham dengan Mbak Bibip adalah prosedur hukum. Harus ada upaya pembuktian. Ya. Nanti langkahnya bisa sangat politis, tapi yang kami paham adalah prosedur hukum.
Kalau kemudian gejolak politik di parlemen sudah didominasi oleh lawan-lawannya Bang Deddy, pilihannya menurut saya adalah publik luas menempuh jalur hukum dengan mengeluarkan catatan publik soal akun ini, dan apakah dia sudah terpenuhi ya unsur-unsur telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh konstitusi, dibuat, ditulis ya, dan kita serahkan ke Bang Deddy. Jadi kita buat nih, tulis dengan benar bahwa ini ada pembuktiannya. Nanti Bang Roy Suryo ya, Pak Roy Suryo nanti menjelaskan secara teknologinya, kita tulis argumentasinya. Nah, nanti rame-rame kita serahkan ke parlemen. Nah, kita tunggu apakah gerakan parlemen akan berlanjut dengan gerakan publik, itu lain lagi. Tapi kalau gerakan parlemen harus berlanjut di parlemen untuk kemudian dihantar ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya penting. Kenapa penting? Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh Wakil Presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana perdebatan tersebut mereka mempersiapkan persidangan hari ini untuk berlangsung nantinya pada tanggal 22 September 2025, persiapan mengenai tentang persidangan Pak Gibran ini. Nah, di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen mengenai tentang mereka menanggapi video ini. Nah, di sini menurut Atma Fauzin sudah memenuhi syarat Fufu Fafa untuk dimasukkan. Ya betul, mantap Bang Ferry. Lanjutkan untuk kebenaran, Ferry Amasring menyala. Betul Bang Ferry, semoga rakyat Indonesia dihianati dan dibohongi dari segala penjuru hukum harus ditegakkan ya. Yang artinya apapun yang dilakukan di negara kita ya, jangan sampai kita tidak mendukung orang-orang yang mau memberikan kejujuran di negara kita. Apalagi seperti Ferry Irwandi ini dan KPU itu yang tidak mau memberikan penjelasan lebih detail mengenai tentang persidangan tersebut. Nah, di situ bahkan jangan sampai negara dipalsukan sehingga merusak sistem kenegaraan dan merusak pondasi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Iya, demi masa depan NKRI, lanjutkan, betul. Bang Ferry mantap jos, adili Jokowi tapi Jagung dan Kapolrinya belum diganti nonsen. Kaki tangannya Mulyono berkeliaran bebas terpidana. Ya mungkin banyak di kalangan media sosial mengenai tentang geng-geng Solo ini atau gengnya Mulyono ini yang semakin membuat kerusuhan. Semua tidak ada orang yang jujur atau yang berkeadilan. Nah, di situ banyak orang-orang yang tidak mau. Tentu mereka mau supaya satu persatu mereka dijebloskan ke penjara karena mereka banyak menggelapkan hal-hal yang tidak baik atau membuat negara kita tidak maju-maju. Nah, di situ juga diketikkan Bang Ferry mainkan jadilah pencari kebenaran. Segera tangkap Jokowi. Hingga detik ini masih saja sangat arogan sejak masih menjadi pejabat publik, merusak tatanan hukum, MK, MA, KPK, Perjok, dan lain-lain, merusak demokrasi semua. Lini KKN sangat tidak sesuai amanat reformasi, layaknya pada mahasiswa bisa menempelkan mereka yang sangat arogan. Berikut kronologinya gitu. Nah, banyak netizen yang tidak suka dan sebagian masyarakat Indonesia ya, karena mereka tahu mulai terbongkar satu persatu hal-hal yang atau rencana mereka tersebut, dan tentu kita masyarakat Indonesia tidak sebodoh yang mereka pikirkan. Nah, masukkan Fufu Fafa wapres paling memalukan sepanjang sejarah Indonesia, kayak bapaknya. Mantap Ferry, masih lanjutkan perjuanganmu. Saya doakan semoga Gibran langsung Jokowi dan keluarga diadili. Setuju, ibarat Jokowi sudah jual negara dan didukung, kronologinya rakyat mau dibodohi. Betul, masa ya kita bisa dibodohikan, padahal dunia sekarang atau globalisasi sekarang sudah semakin maju dan kita sudah berpikir lebih
cerdas lagi dan sudah mempunyai wawasan lebih luas lagi. Nah, kalau terbukti jangan cuma dimasukkan tapi juga harus dihukum karena sudah menipu rakyat termasuk oknum-oknum yang terlibat mengikuti skenario di dalamnya. Nah, yang artinya kalau memang sudah terdapat kesalahan mereka, ya otomatis orang-orang pembela mereka tersebut yang bersikeras membela mereka padahal sudah salah, ya tentu mereka juga harus diberi sanksi. Karena kenapa? Karena mereka membela kebohongan, yang artinya bisa saja mereka diberikan dana ya buat tutup mulut gitu buat membela mereka di situ. Nah, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus mendukung orang-orang yang memberikan kejujuran untuk mencari tahu sedetail mungkin mengenai tentang kasus pemaksulan Pak Gibran ini. Nah, mantap Bang Ferry, suarakan terus kebenaran. Kapan pemaksulan pelongo-pelongo? 1 hari, 1 bulan, apalagi 1 tahun. Kalau pemimpin pengkhianat perlu diadili, dihukum seberat-beratnya. Jangan cuma masyarakat saja yang dihukum, betul. Ya harusnya kalau membuat hukum ya diawali juga dengan para pemimpin yang membuat hukum tersebut. Ibaratnya kalau mereka membuat hukum, mereka juga harus menjadi pedoman untuk masyarakat. Jangan mereka membuat aturan tapi hanya diperlakukan kepada masyarakat sedangkan mereka sendiri semena-mena atau sesuka hati mereka karena mereka yang mempunyai kekuasaan. Ya, di situ. Selanjutnya, bongkar ocok Fufufafa dan kronologinya Jokowi. Setuju Mas Ferry, masuk akal. Rakyat sangat setuju dimaksudkan biar rakyat tenang. Sebagai guru besar harusnya malu kepada rakyat membiarkan pendidikan diruksa marwahnya oleh Jokowi dan Gibran. Jangan malah bersatu dalam kejahatan karena demi uang dan jabatan, tidak peduli dengan bangsa dan negara. Ingat, masa depan anak dan cucu kita, Profesor. Betul. Gibran hanya lulusan SMP, ijazah Jokowi dari SD hingga PT semuanya itu palsu. Adili Jokowi dan masukkan Gibran. Revolusi selamatkan negeri dari antek-antek oligarki. Gibran pembohong atau penipu harus dan wajib dimasukkan. Ayo rakyat besok menyimak semua sidang Fufufafa. Semoga tidak hanya gempar di sosmed, saya menunggu keadilan untuk mereka yang mengobrak-abrik kan negara-negara bukan milik geng Solo. Iya betul. Politik curang terus itu bisa membuat orang jadi apa saja ya dikehendakinya. Semua bisa disulap. Lah terus banyak temannya, buktinya menteri banyak korupsi. Kalau politik jujur pasti kalah, betul. Ya, selanjutnya lanjutkan perjuangan demi kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Anak Bapak tumbuh oleh tutup masukan dan adili Indonesia pasti jaya. Salam akal waras. Ferry Amsyari, salah satu dosen dan pengamat politik yang argumentasi dan logis berpikir, rakyat mendukung penjelasannya, betul. Rakyat sangat antusias adil Jokowi ini dan kronologinya dan masukkan Gibran atau Wapres yang mereka bilang itu ya di situ. Selanjutnya, wakil presiden jadi malu karena ini, mundur lebih baik siap-siap mundur. Besok ikuti dong sidangnya live standby di channel ini. Ya, banyak banget berada tanggapan-tanggapan mereka ya teman-teman. Negara sebesar Indonesia kok cuma dibuat permainan Jokowi sekeluarga. Memang Jokowi penjuang untuk negara gitu. Selanjutnya ya betul Pak Ferry, masa politik nggak bisa menyelidiki semua akun. Orang kalau akun Fufufafa itu bukan Gibran, cari dong yang punya akun sebenarnya. Kalau nggak bisa mencari pemilik, yang berarti Gibran pemilik Fufufafa tersebut, betul. Yang segar diadili Gibran Jokowi untuk buktikan kebenaran pengkhianatan soal ijazah dan Fufufafa. Malunya kita sebagai negara tetangga presiden dan wapres kita ijazah palsu. Ayo mari kita dukung, masukkan wapres Gibran, ayo angkat tangan. Mengadili Jokowi harus dimulai dari anaknya, karena jika selama masih memiliki kekuasaan maka mereka nggak akan bisa disentuh oleh hukum. Betul. Semoga secepatnya Jokowi diadili dan masukkan Gibran. Bang Ferry Amsyari, East dan Bers. DPR saja tidak mampu memasukkan Gibran, sudah bertahun-tahun ditunggu masyarakat padahal gajinya sangat besar, betul. Makanya untuk selanjutnya kalau milih calon pemimpin, ya dulu latar belakang pendidikannya harus jelas dan terdata fakta asli bukan yang palsu. Dia tangkap Jokowi.
Jangan pilih pemimpin pembohong, pengkhianat, biar Indonesia adil dan makmur. Hidup PK Prabowo. Setuju banget, mudah-mudahan hakimnya tidak masuk angin. KPU merubah status data Gibran, KPU wajib dinepalkan. Ya, yang artinya banyak yang dilontarkan oleh para netizen, dan coba berikan tanggapannya di kolom komentar teman-teman mengenai tanggapan teman-teman dalam menonton video ini. Tentu teman-teman bisa menyingkapi dan bisa memberikan tanggapannya di kolom komentar. Di situasi globalisasi di negara kita ini, terutama politik mengenai tentang pemakzulan Pak Gibran ini, dan tepat pada hari ini dipersiapkan persidangannya. Untuk itu, coba berikan tanggapan di kolom komentar teman-teman.